Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, ayah bunda yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih mempertemukan kita dengan bulan suci yang mulia agar kita dapat berkesempatan melakukan puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, di tengah kondisi puasa yang berbeda dengan tahun sebelumnya, kita diuji Allah dengan wabah, namun mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi kekhidmatan kita, kekhusyukan kita, dan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan kultum dengan tema keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Dengan puasa ini Allah yang pertama ingin melatih kita, memberikan kita sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Melalui puasa ini Allah ingin membentuk, menempa kita menjadi pribadi yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa melalui puasa yang telah Allah wajibkan, khususnya puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan puasa Ramadan adalah kita senantiasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Jadi, ketika kita puasa Ramadan, anak-anakku sekalian, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang, kecuali dosa-dosa besar tentunya. Dengan harapan, dengan menjalankan ibadah puasa kita akan mendapatkan ampunan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menambahi, menguatkan, Rasulullah pernah bersabda, "Syaqiyya 'abdun adraka Ramadan walam yughfir lahu." Jadi kata Rasulullah, hamba itu dikatakan rugi, bahkan celaka ketika Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai perisai kita dari api neraka. Melalui ibadah puasa Ramadan, Allah gambarkan kita itu diberikan Allah perisai. Perisai dari apa, anak-anakku sekalian? Tentu perisai dari api neraka. Asyamu juna minan nar. Puasa itu, kata Rasulullah, perisai dari api neraka. Selanjutnya, anak-anakku, hikmah atau keutamaan puasa Ramadan yang keempat adalah pahala surga bagi mereka yang mengerjakannya. Saking istimewanya puasa Ramadan, anak-anakku, sampai Allah itu membuat pintu khusus di surga kelak bernama pintu Ar-Rayyan, dan yang bisa masuk melalui pintu itu hanya mereka-mereka yang menjalankan puasa, terutama puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan bagi kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, anak-anakku, yang kelima adalah Allah akan berikan dua kesenangan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Lis-shaimin farhatani, kata Rasulullah. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebaikan, ada dua kesenangan. Farhatun inda iftarihi. Yang pertama, anak-anakku sekalian, mereka itu senantiasa akan diberi kebahagiaan ketika mereka berbuka puasa. Bisa direnungkan, anak-anakku, tidak ada orang yang berpuasa itu tidak berbahagia
ketika dia sedang berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua Allah tahan dulu, karena Allah akan berikan kelak di akhirat. Farhatun inda liqa'i rabbi, kata Rasulullah. Kebahagiaan kelak ketika kita dipertemukan, ketika kita berjumpa dengan Allah kelak di surga. Jadi ada keistimewaan, kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa, bahagia ketika berbuka, dan bahagia ketika besok kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keenam, anak-anakku, tentu saja selain sehat secara rohani, sehat secara batin, puasa juga mendatangkan kesehatan bagi jasmani kita. Sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan memperoleh kesehatan. Anak-anakku yang berbahagia, ayah bunda yang kami hormati, menyambut bulan Ramadan di awal ini, marilah senantiasa kita mengajak seluruh keluarga ini menjadikan rumah-rumah kita sebagai masjid, menjadikan rumah-rumah kita sebagai surga. Kita hidupkan rumah-rumah kita dengan ibadah, dengan kebersamaan, dengan silaturahim, sehingga rumah-rumah kita tidak seperti kuburan. Sebagai sindiran dari Rasulullah kepada rumah-rumah yang tidak pernah dilakukan ibadah di dalamnya, tidak pernah dilakukan sholat di dalamnya, tidak pernah dilakukan baca Quran di dalamnya. Mari di tengah pandemi kita tidak surut semangat untuk menjalankan ibadah, tidak patah arang. Mari kita geser aktivitas ibadah itu dari masjid ke rumah dalam rangka kebaikan untuk semuanya. Demikian kultum dari Ustadz Fajrul, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You